Anda masih menyaksikan Breaking News TV One kasus Sambo. Kembali kami ajak Anda berbincang bersama dengan penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Arianto, menyambung tadi yang sempat terputus Pak mengenai memprediksi sikap jaksa penuntut umum hari ini dalam agenda replik atau tanggapan JPO terhadap pledoi nota pembelaan yang sudah disampaikan oleh para terdakwa. Akankah Pak Arianto jaksa penuntut umum ini konsisten dengan sikapnya dalam artian sebagai penuntut ini kemudian menimbang mengajukan seperti saran begitu ya kepada majelis hakim atas ukuran hukuman atau ukuran pertanggungjawaban dari para terdakwa khususnya di dugaan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, ataukah justru akan kembali mengejutkan masyarakat dengan sikap jaksa yang bisa jadi seolah dalam tanda kutip menjadi penasehat hukum kedua dari terdakwa ini? Ya, saya sendiri begini ya, kalau ditanya memprediksi itu susah Bu, karena apa? Ini kalau kita memprediksi itu kan, kita kan harus tahu dulu ya, apa peran jaksa yang ideal. Tetapi kemudian bagaimana penerapannya yang nyata. Dan selama ini kan kita kan, terutama kemarin ya, pada waktu penuntutan Ibu Putri dan kemudian Eliezer itu, kan jadi kan apa, terkaget-kaget itu loh. Ini ibaratnya Pak Jaksa ini hebat banget, kalau ibarat orang pencak itu ya Bu, kembangannya bagus sekali gitu, wah hebat ini pasti pendekar sakti hebat. Tapi begitu sampai tiba diadu, lo kok tidak keresnya itu dibalik itu tidak ditusukkan gitu. Jadi kan jadi kecewa kira-kira gitu. Tapi ini saya kira kalau saya mengamatinya ini begini, jaksa itu ya sebagai penuntut umum itu kan mewakili masyarakat untuk mengadili orang yang dianggap salah kan gitu kan. Nah kemudian jaksa itu dulu pertama kali mau menuntutnya itu berdasarkan daripada hasil penyidikan yang ada dari penyidik. Bayangkan aja dulu penyidik menyidik kasus yang rumit ini sedang sudah berapa bulan, 4 bulan. Dulu penyidik cuma 1 bulan loh menyimpulkan waktu itu, langsung jadi bahan penyidikan yang dipakai untuk jaksa. Dan jaksa kan bikin penuntutan berdasarkan daripada hasil dari penyidikan itu. Padahal penyidikan itu yang berlangsung itu dalam 1 bulan itu penyidikan yang agak babaliut, karena apa? 2 minggu pertama kali penyidikan itu masih mengarah kepada penyidikan yang seakan-akan diskenario oleh Pak Sambo. Baru 2 minggu berikutnya baru masuk mengarah kepada yang kepada yang memang nyata yang sekarang disampaikan di dalam fakta persidangan seperti ini. Jadi berkas yang dikirimkan itu menurut saya sih campur aduk itu antara berkas yang murni dan berkas yang masih berisi dengan rekaman-rekaman daripada keterangan yang isinya kebohongan itu ya, sehingga akhirnya dalam dakwaan pertama kali pun kan masih banyak yang bolong-bolong itu istilahnya gitu ya. Nah, kemudian oke lah di dalam penuntutan jaksa di dalam pendakwaan dulu menyampaikan begitu singkat, dan oleh ahli waris kan dikatakan ahli kuasa hukum daripada tersangka itu mengatakan bahwa jaksa cuma pakai asumsi gitu. Yeah. Nah, banyak sekali bolong-bolong di situ. Kemudian selama dalam persidangan itu kita melihat itu wah betapa detailnya itu, yang kecil-kecil pun digali dalam segala. Cuman kita juga melihat ada sesuatu yang masih samar-samar, kurang tergali, sementara yang sudah terang benderang digali dalam-dalam kan gitu. Akibatnya apa? Persidangan itu jadi lama, tetapi tidak mendapatkan apa yang Pak Zasman seperti jaksa senior kemarin mengatakan, mestinya yang perlu digali itu tidak tergali gitu. Nah kemarin kelihatan sekali di dalam contoh ya tuntutannya kepada Ibu Putri itu, wah semuanya panjang lebar, katanya cuma tepluk gitu, hukumannya jam 8. Sama juga Eliezer, tuntutannya semuanya panjang sekali berdasarkan dari Eliezer, ternyata kemudian dia dituntut 12 bulan, kan mengagetkan. Saya kira ini begini ya, jaksa ini di dalam menentukan tuntutan itu dan sikap di dalam persidangan ini ada 4 faktor yang menunjukkan sikap dia yang kelihatan itu. Nomor 1 adalah pemahaman dia bagaimana mengenai hasil penyidikan ya. Dan yang kedua, penafsiran dia mengenai unsur-unsur yang diterapkan di dalam pasal yang dituntutkan itu. Dan yang ketiga juga ada apa misi jaksa saat ini gitu. Jadi nggak mungkin jaksa tim itu bertindak cuma profesional tok gitu ya, kemudian lihat hukum secara teoritis kemudian diterapkan sesuai dengan pandangan dia. Dia pasti juga ada mengandung misi dari institusinya untuk membawa kejaksaan itu menjadi dipercaya dari masyarakat.
Nah, disinilah letak rasa keadilan itu tadi yang diminta oleh masyarakat. Sementara kan masyarakat menghendaki keadilan yang adil gitu. Tapi jaksa kan kemarin kan diwakili oleh Bapak Jambidum itu mengatakan, wah enggak, sudah sesuai dengan hukum, ada standarnya dan sebagainya. Tapi itu dirasa kan belum sesuai dengan keadilan masyarakat. Jadi faktor-faktor itulah yang menimbulkan sekarang ini saya jadi susah untuk memprediksi, Bu. Apakah dia nanti kemudian akan seakan-akan kemudian meringankan terdakwa atau kemudian dia tetap bersikukuh pada tuntutan yang pertama kali gitu. Saya kira itu yang akan terjadi ya di dalam ini, sehingga mudah-mudahan bisa dimaklumi bahwa jaksa pun di dalam menentukan ini nanti di panggung persidangan ini juga tidak akan terlepas dari beberapa faktor yang menentukan sikapnya dan keputusannya dia di dalam persidangan ini. Oke, baik. Dari agenda replik Pak Arianto, kita bergeser ke agenda selanjutnya yang hari ini juga direncanakan akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ini menarik Pak Arianto karena yang menjadi terdakwa dulunya adalah mantan anggota Polri, Pak. Sudah menjadi mantan anggota Polri begitu ya, Pak Arianto. Ada 6 terdakwa yang hari ini akan menjalani agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Ada Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman, dan juga Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan juga Irfan Widianto. Kira-kira Pak Arianto, bagaimana nanti jaksa menimbang dan memberikan tuntutan dari masing-masing terdakwa yang terlibat dalam kasus perintangan penyidikan yang hampir kesemuanya Pak merasa diri dibohongi, merasa diri terjebak, tidak terlibat dalam ini, hanya menjalankan perintah Pak Arianto? Baik, ya kalau saya menganalisis ini kayaknya jauh lebih mudah ketimbang menganalisis yang kasus yang pokok itu tadi ya Bu ya. Dari pertama kali kejadian perintangan penyidikan ini dulu, cap masyarakat kepada polisi ya, seakan-akan kan polisi sudah busuk waktu itu ya. Suatu gerombolan di bawah pimpinan Pak Sambo melakukan tindakan pembunuhan dan kemudian menghilangkan jejak-jejak untuk menghilangkan penyidikan. Cap daripada masyarakat dulu kan gitu. Polisi itu sudah jelek, kemudian kok menutup-nutupi kejahatan, kok bisa masuk dalam satu organisasi yang sistematis gitu ya, melakukan pembunuhan dan kemudian menghilangkan penyidikan. Itu cap yang pertama kali terjadi kan gitu kan. Sehingga waktu itu saya pun juga memberikan komentar, ya polisi yang ikut itu pasti nanti akan semua diadili dah, disidangkan. Tetapi tidak semua sama. Ada yang berat, setengah berat, ada yang ringan, dan mungkin akan bebas kan gitu kan. Akan disaring, hanya kode etik atau pidana gitu. Nah, kemudian akhirnya kan itu betul-betul dilakukan oleh tim khusus, disaring. Ternyata dari 90 orang yang diduga terlibat di bawah itu, ternyata masuk hanya 6 ya yang masuk ke pidana itu. Yang lain itu kode etik itu. Dan kemudian ternyata di dalam fakta persidangan berikutnya terungkap, Bu. Saya sendiri juga bersikukuh bahwa mereka itu ternyata kasus ini kasus simpel. Yang berbuat adalah Pak Sambo, ya, dengan menyuruh-nyuruh empat anggotanya apa ajudannya itu, dan kemudian Pak Sambo itu berusaha untuk menghilangkan jejaknya itu kan gitu kan. Alasannya Pak Sambo kan untuk menyelamatkan Richard kan gitu. Tapi yang jelas semua jejak itu dihilangkan oleh dia ya, tanpa memberitahu pada orang yang disuruh. Akhirnya kan jadi dari sini bisa disimpulkan bahwa obstruction of justice ini sebetulnya kalau yang nama obstruction of justice itu menurut saya sih ya, orang yang sengaja merintangi penyidikan, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti, apa buktinya apa elektronik atau apa dan sebagainya itu, tetapi itu harus ada kesengajaan untuk itu menghilangkan penyidikan. Nah selama ini dalam fakta persidangan kan anggota ini mulai dari Hendra sampai yang paling kecil itu siapa itu lupa saya, ada 6 orang itu, semua kan mereka kan tidak ngerti itu apa yang dikerjakan itu dalam rangka menghilangkan jejak kan tidak ngerti. Pada waktu dia melakukan perbuatannya itu dia tidak tahu apa itu perbuatannya itu apa, bahkan penyidikannya pun seperti apa dan kemudian akan dihapuskan seperti apa dia tidak tahu. Jadi kalau menurut hemat saya ya, jadi orang yang disuruh itu ya patut untuk dia tuh dibebaskan dari tuntutan. Saya nggak ngerti istilahnya yang mana yang pas ya. Mereka memang melakukan tindakan perbuatan yang kemudian seakan-akan merintangkan penyidikan, tapi kan sepotong-sepotong gitu. Nah dia melakukan itu juga atas kuasa Pak Sambo kan, makanya kemarin kan yang diperdebatkan kan ini perintah ini sah apa tidak, 51 ini berlaku nggak di sini kan gitu. Kan gitu kan. Yang jelas perintah itu semua kan dari Pak Sambo. Pak Sambo kan atasnya dia semua. Dan perintahnya itu berkaitan dengan penyidikan. Pak Sambo juga komandan penyidikan polisi seluruh Indonesia waktu itu kan. Waktu itu loh ya. Kan karena waktu itu kan kemudian Pak Sambo masukkan di penempatan khusus itu
Itu setelah kejadian terjadi yang sekarang dibuka di persidangan itu satu demi satu dikuali sampai hanya cuma nganter plastik aja diperdebatkan dalam apa. Menurut saya ya, itu sebenarnya kejadian ini simpel kok, terkuak bahwa orang yang 90 orang itu dulu itu yang dianggap itu sekongkol dengan Pak Sambo merusak penyidikan itu ternyata bukan. Ternyata mereka adalah orang yang diperalat oleh Pak Sambo. Kasarannya kan cuma kayak gitu ya. Tapi kemudian karena jaksa ini dari pertama kali wakilnya idealnya adalah untuk menuntut keadilan ya, mudah-mudahan waktu pertama kali Pak Jaksa dakwa kan menganggap bahwa itu mereka memang betul-betul memenuhi unsur pidana ya. Nah, sekarang setelah dalam persidangan ini saya juga nggak bisa memprediksi lagi karena kemarin seperti yang apa yang terjadi kepada Ibu Putri Sambo PC itu ya, di dalam persidangan tidak ada apa-apa, ucuk-ucuk kok keluar karena perselingkuhan. Nah, dari mana itu menyimpulkannya itu? Itulah yang sehingga kita nggak bisa memprediksi ya apa yang mestinya yang terjadi. Tapi kalau secara gamblang masyarakat sudah pasti bisa menilai bahwa orang yang di polisi ya, yang sekarang sudah dipecat sebagian itu, dan itu dianggap itu sebagai merintangi penyidikan dan tidak profesional di dalam melaksanakan tugasnya. Kalau menurut saya itu kok tidak terbukti di dalam persidangan ini bahwa mereka itu bukan melakukan penyidikan yang dilakukan di situ itu. Dia melakukan perintah oleh Pak Sambo, perintah atasannya yang pengusaha gede, sehingga dia melantahkan sepotong tugas ya, yang ternyata tugas itu adalah bagian daripada menghilangkan penyidikan gitu. Jadi kira-kira jalan cerita ini sebenarnya singkat saja itu sudah jelas sekali kok. Pak Sambo sendiri ngomong jangan disalahkan anggota saya gitu kan, saya yang suruh. Kemudian pas sampai dia ngomong gini, kenapa kok nggak berani merintah sama Hendra? Nah, karena saya kalau ngomong, saya tahu Hendra itu orang baik misalnya gitu ya. Kemudian saya nggak mau perintah karena dia pasti nggak akan melaksanakan. Kalau dia tahu tujuannya, makanya dia kan nggak memberitahu tujuannya itu. Nah, dari situlah kelihatan ya bahwa di mana letak perintah Pak Sambo itu kepada bawahannya itu yang 90 itu, bahwa itu perintah yang diberikan kepada bawahannya dan tidak bawahannya itu melaksanakan dalam keadaan terpaksa ya, dan tidak tahu untuk apa perbuatannya itu. Dia baru tahu setelah 1 bulan kemudian setelah dia di PTDH dan sebagainya. Oh gitulah. Makanya kan dia menyesal gitu. Nah kalau saya sih ya, saran saya, ini persidangan kayak gini kan sudah menguak apa adanya gitu ya. Tujuan daripada persidangan di pengadilan itu kan menghukum siapa yang berbuat salah dan kemudian dihukum gitu ya. Kemudian supaya nanti bisa diperbaiki. Ya. Kalau orang yang jahat supaya diperbaiki di LP nanti bisa menjadi tidak jahat. Ya. Nah sekarang kan dua itu nggak terbukti. Satu, orang-orang itu yang melakukan perbuatan ini kan bukan penjahat. Mereka orang-orang baik semua itu, orang pilihan gitu. Hanya dia melakukan tindakan karena disuruh Pak Sambo yang dia tidak bisa ngelak gitu. Oke, baik. Pak Arianto. Kedua, dia tidak ada niat. Niat jahatnya nggak ada. Ngapain dia mesti harus dihukum supaya dia baik lagi? Justru kan dia nanti mereka jadi marah, jadi putus asa dan merugikan negara kayak gitu. Itu kira-kira begitu Bu. Jadi kalau untuk yang sidang ini sebetulnya sudah simpel ya. Tapi ya terserah kepada Pak Jaksa nanti bagaimana menerimanya itu, karena 4 faktor itu tadi pasti berperan di sini. Sehingga kita nggak bisa memprediksi seperti idealisme atau pragmatisme gitu. Ya, Pak. Ini terpegang pada Pak Hakim. Iya, Pak Arianto, bukan kebetulan kalau dalam kasus obstruction of justice ini kemudian para terdakwanya adalah dulunya anggota polisi, Pak Arianto. Nah, termasuk juga dalam beberapa kali persidangan ini jaksa penuntut umum ataupun mungkin juga hakim ini sempat menanyakan sebenarnya bagaimana kemudian prosedur yang harus diikuti ketika seorang anggota polisi harus mengikuti perintah dari atasannya, begitu. Nah, menurut Pak Arianto, apakah poin-poin ini juga nanti akan dijadikan dasar oleh jaksa penuntut umum ketika menimbang dan memutuskan tuntutan untuk para terdakwa yang dulunya ini merupakan anggota Polri, begitu Pak? Karena beberapa kali juga narasi mengenai relasi kuasa, menjalankan perintah, ini cukup sering kemudian kita dengar di persidangan, Pak Arianto. Itulah yang selama ini diperdebatkan ya. Kalau saya pribadi agak begitu kasihan orang memperdebatkan masalah perintah ini. Kan semua orang membayangkan bahwa kalian itu adalah polisi, mantan polisi, tahu jelas kalau disuruh yang nggak baik itu boleh kan gitu. Betul. Teorinya kan begitu kan. Nah, sekarang kita kembalikan ya. Seandainya caranya menilai itu misalnya gini lah. Seandainya kita sendiri yang terlibat di situ, bayangkan itu ya.
Bayangkan, kita waktu itu saat diperintah oleh Pak Sambo itu bukan Baikuni, bukan Agus itu, kita sendirilah coba. Kalau kita disuruh saat itu, gitu, apakah kita bisa tahu bahwa ini perintah jahat? Waktu itu kan nggak ngerti. Kita bisa menentang, kita bisa melapor pada pimpinan. Nggak bisa. Jadi mestinya yang dianalisis itu adalah kondisi lingkungan yang nyata di lapangan, bukan secara teoritis. Polisi penegak hukum harus patuh pada ini, patuh pada atasan, tapi lebih patuh pada hukum. Pada saat dia melaksanakan tugas itu, dia nggak ngerti itu yang dilakukan itu melanggar hukum apa tidak, gitu. Sehingga dia kerjakan karena apa? Karena pengaruh kuasa yang kuat. Bahkan kalau menurut keterangan Eliezer ya, dia dididik untuk patuh pada pimpinan, tidak boleh menanyakan. Betul. Itu kayak gitu kan yang terjadi. Itu yang terjadi Bu ya. Perintah-perintah yang dilaksanakan oleh para penggawa yang dimasukkan dalam obstruksi itu kondisinya kayak gitu. Yang di dalam benaknya adalah perintah atasan. Perintah atasan itu pasti harus dikerjakan oleh dia. Kan ngomongnya siap salah, siap tidak tahu kan ya gitu. Tapi ya tetap aja dikerjakan. Itu yang terjadi gitulah. Jadi dalam kondisi kayak gitu dan kemudian ini orang yang baik-baik tamu kemudian ketiban sial gitu. Masa kita mau ikut menambah sial kepada dia dengan menghancurkan mereka itu? Kalau menurut saya itu merugikan negara. Ini yang rugi negara banyak ini. Oke, baik. Orang baik kemudian tidak sehat, tapi kemudian dia dipaksakan kepada pembuktian di lapangan bahwa nyatanya kan dia berbuat gini, nyatanya dia berbuat gini. Tapi dia lihat apa yang tersirat di dalam perbuatan itu, mestinya kan kayak gitu. Ya, berarti begini Pak Arianto, jaksa juga nampaknya juga perlu melihat persidangan lain yang berlangsung di tubuh Polri sendiri Pak, sidang etik yang juga sudah dilangsungkan untuk anggota-anggota Polri ini yang kemudian ditetapkan sebagai terdakwa. Artinya jaksa penuntut umum juga harus memperhitungkan bahwa para polisi, mantan anggota polisi ini yang kemudian menjadi terdakwa juga sudah diberikan hukuman secara profesi begitu atas kesalahan mungkin yang mereka lakukan. Walaupun sebenarnya mereka ini bisa kita bilang juga sebagai pihak yang tidak tahu bisa saja menjadi korban dari kebohongan dari Verdi Sambo begitu Pak Arianto. Ya, saya kira gitu. Praktek sudah menjelaskan ya bahwa kepada anggota-anggota polisi yang dianggap tidak profesional itu ya, melanggar ketentuan tugas itu kan dari kode etik itu ya. Mereka sudah langsung dikasihkan sanksi kan itu. Dan saya lihat ya, pada waktu menjatuhkan sanksi itu, polisi under pressure itu oleh masyarakat. Karena polisi dianggap menutupi kejahatan, gitu loh. Ketika Pak Sambo membunuh dulu itu, kan kemudian kan diumumkan bahwa begini, ternyata akhirnya publik mengatakan, wah ini institusi polisi melindungi kejahatan, gitu. Sehingga semua anggotanya yang terlibat tidak dikenakan. Nah, setelah terkuak bahwa itu rekayasa Pak Sambo, kan akhirnya kan dibikin tim khusus, kemudian semua yang terlibat ya dikenakan tindakan kan gitu. Cuman waktu itu tindakannya karena dia bawa pressure daripada masyarakat gitu ya, sehingga polisi seakan-akan melakukan hukuman tegas. Pak Kapolri yang mengatakan kan semua yang terlibat akan tidak tegas benar. Ada yang di PTDH dengan pemeriksaan yang sangat singkat, dengan data-data yang belum tentu benar waktu itu. Wong ini sampai 6 bulan aja nggak jelas mana yang benar kok, kan gitu. Nah waktu itu oke lah diputus dengan kode etik. Putusannya demikian, sudah menunjukkan suatu ketegasan polisi bahwa yang salah akan ditindak. Dia salah prosedur, ditindak etik. Nah, sekarang tugas daripada jaksa ini adalah menelisik mereka itu melanggar pidana apa tidak, kan gitu. Mereka kalau pidana itu yang jelas cuma 2 unsurnya, ada niatnya jahatnya dan ada perbuatan yang melanggar hukumnya. Nah ini kan perbuatan mereka niat jahatnya nggak ada, wong dia nggak ngerti tujuannya dia lakukan. Kemudian perbuatan yang melanggar hukumnya apa salah? Ya tidak, wong dia itu disuruh oleh pimpinan dan dia tidak tahu apa-apa yang dikerjakan itu tujuan untuk apa kan. Jadi dua-duanya itu kan tidak ada unsur pidananya. Jadi kalau pandangan saya sih ya, oke mereka sudah salah di kode etik dan kemudian dipidana dan kemudian setelah dari fakta persidangan ternyata tidak, ya jangan dipaksakan untuk mereka gitu. Makanya paling tidak menurut saya ya, mungkin untuk peringatan bagi yang lain-lain, ya mereka tetap dikenakan tapi hukuman percobaan ataupun apalah bunyinya gitu, sehingga bisa memberikan pelajaran pada polisi yang lain, jangan sampai nanti apabila ada kejadian kayak gitu tuh dia kemudian ya tidak berusaha menolak gitu kalau ada perintah yang tidak jelas, sehingga semua itu ada sanksinya tapi yang proporsional gitu. Jadi jangan kemudian karena menuruti keinginan publik ini yang salah harus dihukum. Nah, sekarang polisi sudah tidak kehilangan muka lagi karena apa?
semua orang yang dianggap itu melanggar sudah dihukum kan, pakai pakai PTDA dan sebagainya itu. Nah sekarang tinggal ini sampaikan pada publik loh. Ini coba polisi dengan anggota yang sebetulnya tidak jahat saja, tapi dia melakukan pelanggaran aturan dalam kode etik, dia kita kenakan hukuman kok gitu. Tapi polisi saya kira juga tidak ingin mendorong, udah situ dihukum aja. Saya juga nggak butuh mereka, kan bukan itu. Oke, baik. Jadi kira-kira begitulah apa prediksi kita itu ya. Ya mudah-mudahan ini persidangan ini dibuka oleh masyarakat secara umum. Orang akan melihatlah keadilan itu bagaimana tegaknya, dan para hakim ini sekarang memang ini ditumpukan pada Pak Hakim ini. Dan kemudian pada Pak Jaksa juga saya kira juga tidak usah kehilangan muka seakan-akan malu gitu ya. Kok nggak bisa menuntut orang? Kalau menurut saya sih tetap pada forum dia lah, forum dia. Melanggar hukum apa tidak? Oke. Kenakan pidana apa tidak gitu. Ya. Jadi gitu, jangan menyerahkan pada hakim. Kemudian ya kasihan Pak Hakimnya nanti kalau dia tidak mengimbangi arah daripada terwujudnya suatu keadilan yang berkeadilan. Gitu. Oke, berarti jaksa penuntut umum memang betul-betul harus bijaksana karena tuntutan dari JPU ini juga nanti bisa jadi menjadi pertimbangan dari hakim ketika memberikan sanksi atau bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh para terdakwa yang dulunya juga merupakan anggota Polri dan juga sudah menjalani sidang etik dan juga sudah diberikan sanksi sesuai dengan kesalahan karena profesionalitasnya begitu ya Pak Arianto ya. Nah kalau Pak Arianto juga menilai yang proporsi seperti apa Pak kalau dari ke-6 orang terdakwa ini? Karena kan kalau kita melihat mungkin dari jabatannya di kepolisian juga berbeda-beda begitu, levelnya juga berbeda Pak Arianto. Porsinya apa itu? Porsi tuntutannya. Ya. Kalau saya ya porsi tuntutannya ini nggak tahu saya benar apa salah. Porsi tuntutannya bagi saya sama itu, mereka itu tidak bersalah. Uang mereka tidak ada unsur niat dan kemudian perbuatannya juga tidak melanggar kok. Kecuali melanggar aturan ya, melanggar kode etik ya. Tetapi melanggar pidana tidak. Sehingga jaksa ini di sini menurut saya jaksa akan dituntut ini bagaimana performa dia ya dalam menerapkan keadilan yang untuk masyarakat gitu. Saya kemarin agak kaget juga ya ketika ada orang pencuri sepeda motor kemudian minta maaf, kan ada dimaafkan itu oleh jaksa itu, padahal itu hukumannya kan 5 tahun, itu melanggar KUHAP itu. Tapi dikerjakan juga demi apa? Demi menunjukkan bahwa jaksa ini sekarang udah berkeadilan yang melihat keadilan masyarakat gitu. Yang mudah-mudahan di sini juga diterapkan untuk itu gitu. Jadi dia sudah meneliti betul-betul, oh ternyata secara objektif ini ada unsur niat apa tidak, perbuatan yang melanggar apa tidak. Ya kemudian diterapkan itu apa adanya. Tidak. Jadi kalau dia memutus dengan apa adanya dan kemudian misalnya dia membebaskan atau menerapkan percobaan bukan karena tekanan masyarakat. Bukan karena tekanan masyarakat sehingga dia takut menuntut, bukan itu menurut saya. Tapi justru di sini menunjukkan pada jaksa itu bagaimana dia menilai suatu perbuatan, apakah itu nilai niatnya ada dan kemudian perbuatan itu melawan hukum apa tidak, itu yang menjadi unsur utama untuk orang itu dituntut pidana. Nah, kalau jaksa bisa melihat ini dengan jernih itu, saya kira masyarakat akan mengapresiasi apapun yang dituntut diterapkan oleh jaksa. Jangan mentang-mentang saya berkuasa, saya tidak bisa didikte oleh masyarakat gitu. Saya sudah punya standar yang mana kan gitu kan. Itu jadi saya kira itulah mudah-mudahan ini persidangan ini bisa memberikan contoh kita untuk menerapkan hukum yang berkeadilan dan bermanfaat gitu. Betul. Sidang terbuka dan tentunya masyarakat juga bisa ikut belajar mendapatkan edukasi mengenai bagaimana jalannya hukum di negara kita yang berkeadilan begitu ya. Terima kasih Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Breaking News TV One Kasus Sambo. Sehat selalu Bapak. Terima kasih. Baik pemirsa, usai jeda Breaking News TV One masih akan kembali hadir untuk Anda.